Oke, berjumpa lagi di channel Matematika Trend. Kesempatan ini kita akan membahas yang namanya proyeksi dan juga contoh-contoh soalnya. Nah, kita langsung ke penjelasannya. Proyeksi itu sering dikatakan dengan bayangan. Ini dia. Atau proyeksi ini sering juga dikatakan pencerminan. Ingat ya, proyeksi ini konsepnya tegak lurus. Udah, dia harus tegak lurus. Nah, misalkan kayak gini. Kita kan sudah ada membahas yang namanya vektor ya. Jadi, kalau misalkan ini vektor A. Ya kan? Kemudian yang ini adalah vektor B. Nah, yang menjadi proyeksi vektor A ke vektor B ini adalah berarti kita tentukan bayangan dari ujung vektor A ini. Berarti dia ke vektor B. Ya kan? Yang ini kan siku-siku nih. Yang ini misalkan saya buat vektor C. Dari titik ini ke titik ini. Ya kan? Nah, yang merupakan hasil proyeksi dari vektor A ke vektor B inilah vektor C. Paham ya? Nah, sama halnya juga dengan bidang. Nah, kalau misalkan ini suatu bidang. Ini dia bidangnya. Yang ini kita katakan bidang V. Nah, kemudian ada suatu garis di sini dia. Di atas bidang V ini, misalkan saya buat begini. Nah, yang menjadi proyeksinya adalah, misalkan ini saya buat titik A, titik B. Proyeksi AB terhadap bidang V ini adalah yang ini. Perhatikan ya. Saya tarik garis ya ke bidang V dan juga dari titik B ke bidang V. Maka kalau misalkan ini saya tarik garis pada bidang V ini, yang ini harus siku-siku. Yang ini misalkan saya buat A aksen, yang ini B aksen. Nah, yang menjadi proyeksi AB pada bidang V yaitu A aksen B. Paham ya? Jadi dia harus siku-siku. Pencerminan bayangan dari titik B ini ke bidang ini. Inilah yang merupakan penjelasan proyeksi. Penjelasan singkat proyeksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh-contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDFGH, tentukanlah yang bagian A-nya. Proyeksi AG pada bidang ABCD adalah garis titik-titik. Nah, pertama sekali kita buat dulu garis AG. Berarti kita tarik garis dari titik A ke G. Merupakan diagonal ruang ya. Nah, sekarang perhatikan bidangnya ABCD. ABCD ini berada di bawah kan gitu bidangnya. Nah, sekarang AG yang merupakan bayangan dari si AG ini adalah, nah di sini kan ada titik A pada bidang ini kan gitu. Maka sudah pasti bayangan dari si A itu adalah si A. Nah, sekarang kita cari bayangan dari si G. Nah, si G ini kita geser ke bawah. Kenapa? Karena bidangnya berada di bawah. Nah, yang merupakan bayangan dari si G ini adalah si C. Maka yang menjadi proyeksinya adalah AC. Inilah dia. Oke, siku-siku di sini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian B-nya. Proyeksi EG pada bidang BCGF adalah titik-titik. EG-nya yang ini merupakan diagonal bidang ya. Kemudian BCGF-nya, BCGF sebelah kanan kan gitu kan? Sebelah kanan. Nah, jadi kita cari bayangan dari EG pada bidang BCGF. Nah, perhatikan di sini kan ada titik G ya. Sama kan gitu. Nah, otomatis bayangan dari si G ini sudah pasti si G. Gak usah diubah-ubah lagi.
Nah, kemudian kita cari bayangannya si E. Nah, bayangan si E ini kan kita geser ke arah kanan kan gitu, karena bidangnya berada di kanan. Kalau yang ini tadi kita geser ke bawah karena bidangnya berada di bawah. Nah, yang menjadi bayangan dari titik E ini adalah si titik F. Nah, maka proyeksi EG pada bidang BCGF itu adalah FG. Nah, garisnya yang ini. Inilah yang merupakan proyeksinya, si FG ini. Paham ya? Nah, kita lanjut ke bagian C-nya. Jika R titik tengah HG. Nah, saya buat di sini R. Maka proyeksi AR pada bidang BCGF. BCGF berarti sebelah kanan juga. Nah, pertama sekali kita tarik dulu garis dari titik A ke R. Ini dia. Ya kan? Nah, BCGF berada di kanan, maka si R ini akan kita geser ke kanan. Ya kan? Nah, jadi ketemulah dia itu berada di titik G. Dah, si AR tadi, si R ini ketemunya berada di titik G. Nah, kemudian si A ini juga kita geser ke kanan. Nah, si A ini kita geser ke kanan, ketemu yang namanya titik B. Ya kan? Nah, berarti yang menjadi proyeksi AR pada bidang BCGF itu adalah BG. Inilah yang merupakan proyeksinya. Maka kalau kita tarik garisnya, yang inilah yang merupakan diagonal bidang ya. Ini dia. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut yang bagian D-nya. Proyeksi AH pada garis BC adalah garis titik-titik. Nah, AH yang ini diagonal bidang ya, AH. Oke. Nah, kemudian garis BC yang ini yang bawah. Dah. Nah, untuk menentukan proyeksinya, boleh kita geser salah satu garis ini, garis BC ataupun garis AH sama saja. Nah, kita sepakati kita geser garis AH, berarti garis AH ini boleh kita wakilkan yaitu garis BG kan gitu kan? Ini dia garis BG. Oke. Nah, garis BC-nya kan berada di bawah. Nah, jadi otomatis si G ini kita geser ke bawah. Kan gitu. Berarti si G ini ketemulah dia itu bayangannya berada di titik C. Ya kan? Nah, jadi proyeksi AH pada garis BC adalah garis BC. Inilah dia yang merupakan proyeksinya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. Panjang proyeksi CG pada bidang BDG adalah titik-titik. Nah, perhatikan ya. Pertama sekali, inilah yang merupakan garis GC-nya atau garis CG. Nah, kemudian kita buat bidang BDG ini. Maka kita tarik dulu garis dari titik B ke D atau dari D ke B, kemudian dari G ke B ini, kemudian dari titik G ke D, ini dia. Udah? Nah, sekarang kita cari bayangan daripada si GC ya. Si GC atau si CG ini. Nah, dalam bidang ini kan ada titik G, maka bayangan titik G ini sudah pasti si G kan gitu, nggak bisa berubah lagi tuh. Nah, kemudian kita cari bayangan dari si titik C ini, ya kan? Nah, caranya pertama sekali kita tarik dulu garis dari titik A ke titik C. Maka ini kita katakan titik R. Udah? Nah, perhatikan ya, bidang BDG ini berada di dalam bangun ABCDFGH, bangun ruang ini. Nah, jadi si GC ini nanti harus kita geser ke dalam. Paham ya? Nah, untuk menentukan proyeksinya, pertama sekali kita tarik dulu garis dari titik G ke titik R. Ya kan? Yang menjadi proyeksinya adalah kita tarik titik C ke sini. Berarti ini siku-siku, ya kan? Nah, yang ini kita katakan C aksen.
Oke. Nah, proyeksi dari CG ke bidang BDG itu adalah C aksin G, yang ini dia. Inilah yang menjadi proyeksinya. Yang saya coret-coret ini nih. Berarti bayangan C itu adalah C aksen. Nah, yang menjadi proyeksinya adalah C aksen G, ya. Bukan si C aksen C. C aksen C itu kan merupakan jarak. Kalau proyeksinya C aksen G. Paham ya? Nah, jadi kalau untuk mencari C aksen G ini, tadi kan rusuknya ada 4 cm, ya kan? Nah, caranya begini dia. Saya buat dulu bidang. Yaitu bidang, perhatikan, A, C, G, dan juga si E. Udah? Saya tarik misalkan dari titik E ke titik G ini. Ya. Nah, titik R itu kan berada di sini. Maka si G ini saya tarik ke R, ya kan? Nah, kalau seandainya saya tarik dari titik E ke C, sini dia. Perhatikan ya. Berarti EC ini merupakan diagonal ruang, ya kan? Nah, disinilah si C aksennya. Udah, disinilah yang merupakan C aksennya. Paham ya? Nah, berarti yang menjadi proyeksinya kan C aksen G, yang ini dia. Nah, ingat ya, perbandingannya ini di sini 1, di sini pasti 2, ya kan? Nah, jadi C aksen G itu sama dengan 2/3 dari RG. Ini dia. Nah, untuk mencari RG ada rumus cepatnya, ya kan? Yaitu 2/3 RG-nya itu sama dengan A/2 akar 6. Berarti itu A-nya 4, ya kan? Tadi A/2 akar 6. A-nya 4, maka ini 2 akar 6. Nah, jadi jawabannya 4/3 akar 6. Inilah yang merupakan hasilnya. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Diketahui limas 3 ABCD dengan panjang rusuk 8 cm. Yang ini 8 cm ya. Berarti ini sama dengan ini. Dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 9 cm. Maka di sini 9. Rusuk tegaknya ini sama dengan 9, yang ini sama semua. Ya kan? Dan juga TD-nya. Maka panjang proyeksi garis TA pada bidang TBD adalah titik-titik. Nah, TA pada bidang TBD. Berarti kita cari bayangannya si TA ini. TA itu ada salah satu titik pada bidang TBD, yaitu bayangannya si T ini sudah pasti si T. Sekarang kita cari bayangannya si A itu apa. Nah, pertama sekali kita gambar dulu bidang ini, TBD. Maka bidang TBD-nya yang ini. Yang ini ya. Saya tarik garis lagi dari titik T ke D. Ini. Oke. Nah, kemudian saya tarik garis dari titik A ke titik C. Ini dia. Oke. Nah, pertama sekali saya buat dulu garis tingginya yang ini, si T. Pas dia di sini. Yang ini kita anggap titik R. Ya. Nah, si T ini tadi sudah dapat bayangannya kan, si T. Yang ini, bayangannya adalah T. Nah, sekarang kita cari bayangannya si A. Nah, si A ini kita geser dia. Nah, supaya dia siku-siku si A ini, perhatikan ya, supaya dia siku-siku, dia harus di sini dia. Nah, di sini dia. Di sini kan siku-siku. Nah, misalkan ini saya anggap titik U. Ya kan, titik U. Nah, yang menjadi bayangannya si A itu adalah si U. Nah, jadi proyeksi TA terhadap bidang TBD adalah TU. Nah, jadi untuk mencari TU ini,
kita harus tahu dulu berapa panjangnya dari titik R ini ke U, ya kan? Nah, kalau misalkan kita angkat keluar dia, jadi modelnya kayak gini. Ini siku-siku kan? Di sini titik R, di sini titik U, di sinilah dia titik T. Jadi inilah yang dicari sekarang. TR-nya adalah, kita cari dulu TR-nya ya. TR kuadrat sama dengan 9 kuadrat ya, atau boleh kita katakan AT kuadrat dikurang dengan AR kuadrat. Nah, AT kuadrat itu adalah 81, ya kan? 9 kuadrat. Nah, AR kuadrat, AR itu kan setengah dari AC, ya kan? Nah, AC-nya kan 8 akar 2, maka AR itu sama dengan 4 akar 2. Nah, kalau ini dikuadratkan kan sama dengan 32, maka ini sama dengan 49, ya kan? Nah, jadi TR-nya akan 49 sama dengan 7. Yang ini 7 ya. 7 berarti. Nah, kemudian UR itu adalah 4 yang ini. Ya kan? Nah, karena TR ini pasti di tengah-tengah. Di tengah-tengah atau merupakan titik potong daripada garis AC dengan garis BD. Jadi ini pasti 4 ya. UR ini. Ini kan U ini kan. UR ini pasti 4. Nah, jadi TU kuadrat sama dengan TR kuadrat ditambahkan dengan UR kuadrat. Nah, TR kuadrat itu kan 49 ya. Tambahkan dengan UR kuadrat yang ini 16, ya kan? Nah, jadi TR itu sama dengan 65. Jadi ini adalah akar 65. Inilah yang merupakan jawabannya. Yang E. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk 8 cm. Rusuknya ada 8 ya. Panjang proyeksi DE. Nah, DE-nya yang ini. Pada bidang BDHF. BD yang ini dia. BDHF. Ya kan? Perhatikan ya, bidang BDHF yang ini. Nah, sekarang kita mau mencari bayangan dari DE ke BDHF. Nah, perhatikan di sini kan ada titik D ya. Yang ini, maka bayangannya si D ini sudah pasti si D, ya kan? Nggak usah diubah lagi. Nah, sekarang kita cari bayangannya si E. Yang inilah dia itu. Di sini. Ini kan siku-siku ini. Ya kan? Atau boleh kita katakan yang ini kalau kita perpanjang maka akan ke titik G. Yang ini misalkan si R. Ya kan? Yang menjadi bayangan dari si E ini adalah si R. Nah, menjadi proyeksinya adalah DR. Yang inilah yang merupakan proyeksinya. Itulah proyeksinya. Nah, maka kita carilah si DR. DR ini berapa kan gitu. Nah, DR ini boleh kita gunakan teorema Pitagoras, boleh ya. DR ini kita cari dari HD kuadrat ditambahkan dengan HR kuadrat. Boleh juga nanti kita gunakan dengan cara cepatnya. Kalau HD kuadrat yang ini ya, HD kuadrat 8 ya. 8 kuadrat berarti ini sama dengan 64 ya. 64 ditambahkan dengan HR kuadrat. HR itu kan setengah dari HF. Nah, HF-nya yang ini 8 akar 2. Berarti kalau HR 4 akar 2 kan? HR-nya dibagi 2 4 akar 2. Nah, kalau 4 akar 2 ini dikuadratkan berarti ini sama dengan 32. Ya kan? Nah, totalnya kan 96. Nah, akar 96 itulah panjangnya si DR. Maka ini sama dengan 4 akar 6. Inilah panjang si DR 4 akar 6. Yang ini. 4 akar 6. Atau boleh dengan cara cepatnya ya. Cara cepatnya si DR ini adalah A per 2 akar 6.
A nya 8 ya, maka dia itu 4 akar 6. Sama dia, gak ada beda. Oke, berarti jawabannya yang D, ya kan?